Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ibu Syi pengurus masjid, Abu Abi Tengku Walid Abiyah, para muslimah serta seluruh jamaah yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu. Waktu yang telah berlalu, masa kini yang syah, serta masa depan yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, sedangkan masa depan impian dan juga harapan. Orang yang bijak akan selalu bercermin dari masa lalunya yang
untuk memperbaiki masa kini demi mempersiapkan masa depannya nanti. Dalam tahun-tahun Hijriah, Allah mempersiapkan segala bulan dengan masing-masing nilai sejarah. Tahun Hijriah berbeda dengan tahun Miladiah. Bulan Ramadan misalnya, kita ingat akan sejarah nuzulul Quran. Bulan Zulhijjah, kita ingat akan sejarah kurban. Bulan Muharram, kita ingat akan sejarah hijrah. Bulan Rabiul Awal, kita ingat sejarah kelahiran Rasulullah. Dan hari ini 27 Rajab, kita ingat akan sejarah yang mulia, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri sebagai kitab suci kita telah mengabarkan sejarah ini dalam surat Al-Isra, surat ke-17 yang menjadi penanda juz ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Ayat yang begitu mulia, yang mana pada kesempatan singkat hari ini Hatib akan coba membahas 3 kalimat pertama dari penggalan ayat yang mulia demi menelusuri sejarah keagungan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat Subhanalladzi, kalimat asra, dan kalimat bi'abdi. Sahabat mentua as-syukur. Kalimat pertama Subhanalladzi. Dalam kaidah lughatil Arabiyah, Subhanalladzi disebut kalimat ijaz. Artinya kalimat yang kecil barangnya, besar khasiatnya. Kalimat yang pendek kalimatnya, tapi dalam pemahamannya. Di antara subhana dan allazi ditakdirkan lafzul jalalah menjadi subhanallahilladzi, dan ini adalah kalimat tasbih. Kita ketahui bersama dalam Islam dikenal ada 3 macam ibadah. Yang pertama, ibadah yang butuh tenaga yang besar, perjuangan yang besar, pun juga membutuhkan modal yang besar, seperti ibadah haji. Yang kedua, ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar, akan tetapi hanya membutuhkan biaya yang relatif kurang, seperti puasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada ibadah yang pekerjaannya ringan dan juga tidak membutuhkan biaya. Apa itu? Seperti kalimat tasbih. Allah mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Bila kita mendapatkan suatu nikmat, Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bila kita mendapatkan suatu musibah, Allah memerintahkan kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan hati kita, Allah perintahkan kita bertasbih, subhanallah. Dan bila kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, Allah perintahkan kita untuk beristighfar, astaghfirullahaladzim. Bila kita berjumpa dengan sesama orang Islam, Allah perintahkan kalimat thayyibah yang muncul dari mulut kita adalah lafaz salam, assalamualaikum.
sehingga ifsya'us salam menjadi salah satu sunnah dari Rasulullah. Tapi apabila kita melampaui kegiatan ataupun kejadian yang tidak mungkin ada sesuatu yang kita ucapkan, maka Rasulullah memerintahkan lidah kita selalu berzikir afdalul dzikri la ilaha illallah. Inilah hikmah dan faidah Allah memerintahkan kita untuk bertasbih dalam ayat subhanallah. Semoga dengan iktibar yang pertama ini, dengan momentum Isra Mi'raj, kita bisa selalu mengucapkan kalimat thayyibah dan insya Allah seluruh jamaah diberikan husnul khatimah oleh Allah. Amin ya Allah. Kaum muslimin, saudaraku seiman dan seakidah. Kalimat kedua pada awal ayat yaitu asra. Dalam kaidah ilmu sharaf, asra adalah fi'il madhi majhul dari sara yasri menjadi asra yusri isra'an yang artinya memperjalankan. Kenapa Allah memilih kalimat ini dalam ayat pertama surat Al-Isra? Karena Allah ingin menegaskan. Setelah pertama tadi di awal ayat Allah mulai dengan tasbih, padahal tidak pernah ada satu sejarah selain Isra dan Mi'raj yang dimulai dengan tasbih. Artinya apa? Allah mempertaruhkan kemahasuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah melanjutkan dengan kalimat asra, artinya apa? Peristiwa mulia ini pasti terjadi karena Rasulullah hanyalah maf'ul, hanyalah seorang yang pasif. Dan pada posisi ini Allah yang aktif memperjalankan Rasulullah dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem. Pada zaman tersebut perjalanan dari Makkah ke Palestina hanya bisa ditempuh dengan perjalanan sekitar 40 hari. Akan tetapi baginda Rasul setelah disucikan oleh Jibril, dibelah dadanya dan dikeluarkan zat yang kotor dari dalam hatinya, maka Rasulullah mampu menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj ke langit dalam waktu sepertiga malam. Kecepatan yang dijalankan oleh Rasulullah melampaui kecepatan cahaya 300 km per detik. Ini artinya apa? Hal ini sangat mungkin dan masuk logika, karena dalam ayat dijelaskan asra, Allah yang memperjalankan Rasulullah. Dan Isra dan Mi'raj bukanlah rekayasa. Seandainya Rasulullah mau merekayasa suatu perjalanan, maka Rasulullah tidak akan memilih pada Amr Hazmi. Saat itu Rasulullah sedang gundah, Rasulullah ditinggalkan oleh kekasihnya tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan saat itu Rasulullah sedang berduka ditinggalkan oleh pamannya Abi Thalib. Sungguh Rasulullah tidak mungkin mengarang cerita pada saat beliau sedang gundah. Tapi kalimat asra, sekali lagi kalimat asra yang menjadi pedoman dan patokan bahwa dalil Isra Mi'raj adalah ayat ini dan ayat yang dan ini menjadi bukti bahwa Rasulullah menjalankan Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan juga ruh. Seorang pujangga Inggris pernah mengatakan, "Give me a firm place to stand and I will move the earth." Berikan aku dalil yang kuat, pijakan yang kuat, dan aku akan mengguncang dunia. Inilah dalil yang diterangkan oleh Allah dengan kalimat asra membuktikan bahwa Rasulullah mampu menjalani perjalanan spiritual melampaui 3 dimensi. 3 dimensi alam yang dilalui Rasul. Yang pertama alam nasyud. Alam nasyud adalah alam fisika, alam raga kita sekarang, di mana kita berada, di mana semua materi bisa terlihat, bisa terjamah. Kita berada pada alam nasyud. Rasulullah menjalani itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dimensi alam kedua yang Rasulullah tembus adalah alam malakut. Rasulullah menembus dari langit pertama hingga langit ketujuh, yang notabene-nya adalah tempatnya para malaikat dan juga para nabi.
mana melewati Rafatil A'la, lalu Rasulullah melewati Mustawa, Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril pun tidak bisa sampai ke alam ini. Inilah kehebatan dari kalimat Asra yang membuktikan Allah memperjalankan kekasihnya yang dicintai melewati 3 dimensi alam untuk menjemput suatu ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah sholat. Kita ketahui bersama Rasulullah berjumpa dengan Allah dan diberikan oleh ibadah sholat yang awalnya 50 waktu sehari semalam. Akan tetapi dengan nasihat Nabi Musa, Rasulullah memberanikan diri dan meminta agar sholat bisa kita laksanakan seperti sekarang 5 waktu sehari dan semalam. Dengan hikmah yang kedua kalimat Asra ini, semoga kita bisa melanggengkan dan mengistiqomahkan sholat sebagai ibadah yang menjadi imaduddin. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad harabaddin. Kaum muslimin asal syurga Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kalimat yang menjadi pembuka dari ayat pertama surat Al-Isra, yaitu bi'abdihi. Bi'abdihi artinya pengakuan Allah kepada Rasulullah bahwa Rasulullah adalah hambanya Allah, kekasihnya Allah yang sangat dicintai. Apakah kita bukan kekasih Allah? Iya. Apakah kita bukan hamba Allah? Mungkin. Akan tetapi itu hanyalah pengakuan kita sendiri. Beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat besar, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Mungkin banyak di antara kita yang mengaku kenal dengan beliau. Akan tetapi orang yang disebutkan dalam pidato kenegaraan beliau, itulah orang yang diakui kenal dengan beliau. Kita cuma mengaku kenal dengan Jokowi di medsos, di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang diakui sebagai temannya presiden, yang diakui sebagai orangnya presiden, itulah orang yang benar-benar mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan. Begitu juga dengan Allah. Kita mengaku hamba Allah, akan tetapi setiap hari begitu Allah memanggil kita melalui panggilan azan, kita malah menjauh, kita malah meninggalkan masjid. Terbayang suasana hidup pikuk di bandara ketika panggilan memanggil untuk pesawat hendak lepas landas, maka semua orang terburu-buru, semua orang berlari mengejar panggilan tersebut. Apakah kita tidak bisa menerapkan hal ini pada panggilan Allah? Apabila kita mengakui bahwa kita hambanya Allah, maka sudah sepatutnya dan seyogianya kita selalu menghambakan diri dan melakukan hal yang diperintahkan Allah terlebih dahulu dibandingkan kepentingan kita sendiri. Semoga dengan hikmah bi'abdihi yang ada pada akhir ayat ketiga ini, kita bisa selalu mencanangkan diri menjadi hamba Allah dan betul-betul diakui Allah, serta berjumpa dengan Rasulullah di yaumil mahsyar kelak, mendapatkan syafaat beliau dan masuk surganya Allah kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga menjadi ibadah dan ibrah bagi kita semua dalam menghadapi Isra dan Mi'raj sebagai momentum perjalanan mulia Rasulullah SAW menembus dimensi waktu dan menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita agar selalu mengedepankan sholat sebagai sesuatu yang selalu kita utamakan, karena awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pada kita di hari kiamat adalah sholat. Jagalah sholat. Semoga Isra Mi'raj menjadi momentum kita selalu mengutamakan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuki rukun 2 al-Quran. Mohon diperhatikan agar sempurna ibadah kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil 'athiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu 'indaha fawzan wa najah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fil Palestin wal Rohingya wal Afghanistan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.